البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-muallifu al-imam al-mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Kata beliau, wa kullahu aidan, dan katakanlah kepada orang musyrik itu juga, al-musyrikuna alladziina nazala fihimul Qur'an, hal kanu ya'buduna al-malaikah was-salihin wal lata wa ghairu. Tanyakan kepada dia, apakah orang musyrikun yang dahulu turun pada mereka Al-Qur'an, maksudnya musyrikun kufar Quraisy ya, hal kanu ya'buduna al-malaikah, apakah mereka menyembah para malaikat, was-salihin, dan menyembah orang-orang saleh, wal lata, dan menyembah lata, wa ghairu dzalik, dan selain itu, fala budda an yaqul na'am, pasti dia akan mengatakan na'am, iya. Fakullahu, kemudian katakanlah kepada dia lagi, pada orang musyrik tersebut, wa hal kan ibadatuhum iyyahum illa fid du'a wadh-dhabhi wal iltija' wa nahwi dzalik. Na'am, apakah ibadah mereka terhadap para malaikat dan orang saleh itu pada perkara doa, sesembelihan, kemudian minta perlindungan dan semisal dengan itu? Wa illa, dan jika tidak demikian, fahum muqirruna annahum abiduh wa tahta qahrih. Dan jika tidak demikian, na'am, padahal mereka itu para malaikat dan orang saleh, mereka mengakui bahwasanya mereka itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala wa tahta qahrih, dan juga di bawah kekuasaannya. Wa annallahu walladzi yudabbirul amra, dan juga mengakui bahwasanya Allah taala yang mengatur alam semesta, mengatur semua perkara. Walakin, akan tapi, da'auhum waltaja'u ilaihim lil jahi wasyafa'ati wa hadza dhahirun jiddan. Akan tetapi mereka menyeru, berdoa kepada para malaikat, berdoa, beribadah kepada orang-orang saleh, waltaja'u ilaihim, dan mereka minta perlindungan kepada mereka lil jahi, karena kedudukan, wasyafa'ah, dan karena syafaat yang mereka inginkan. Wa hadza dhahirun jiddan, ini lahir sekali. Jadi mereka menyembah para malaikat, menyembah orang soleh itu tujuannya apa? Agar mendapatkan syafaat katanya, dan juga akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah bodohnya mereka terhadap makna syafaat. Paham ya? Jadi mereka anggap syafaat itu milik mereka, padahal syafaat itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Naam, qulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah, hanya milik Allah lah syafaat seluruhnya. Milik siapa? Milik Allah. Qulillahi asy-syafa'atu jami'an. Kata Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, seluruh syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Syarahnya, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, ai annal musyrikin al-awwalin ma kana syirkuhum illa fi hadhil umur. Bahwasanya orang-orang musyrikin zaman dahulu, nah, ma kana syirkuhum, tidaklah kesyirikan mereka illa, melainkan fi hadhil umur, pada perkara-perkara ini aja. Waqad nazala al-Qur'an fil inkari alaihim, dan sungguh telah turun Al-Qur'an mengingkari terhadap perbuatan mereka. Wal amru bi qitalihim, dan bahkan perintah untuk memerangi mereka. Wa ibahati amwalihim wa dima'ihim, dan juga dihalalkannya darah-darah mereka dan juga harta-harta mereka. Nah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Dan perangilah mereka hingga tidak terjadi fitnah. Apa maksudnya? Tidak terjadi kesyirikan. Nah, dan agar menjadi seluruh agama itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk memerangi mereka. Dan Rasulullah juga demikian, memerangi mereka. Nah, walaupun mereka mentauhidkan dengan tauhid apa? Dengan tauhid ar-rububiyah, tidak cukup. Walam yudkhilhum fil Islam, tidak memasukkan mereka dalam keislaman. Sudah kita lihat kisahnya dalam Qawaidul Arba' itu. Naam. Makanu ma'asnamihim, dahulu mereka tidaklah bersama berhala-berhala mereka, ya'taqiduna, mereka tidak meyakini annaha takhluq wa tarzuq wa tuhyi wa tumit. Mereka tidak meyakini bahwasanya berhala-berhala tersebut menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Wa makanu yad'unaha illa min ajli syafa'ah. Dan dahulu mereka juga apa? Mereka dahulu menyembah, berdoa kepada berhala-berhala tersebut, tidaklah melainkan apa? Untuk mencari syafaat. Fakadzalika ubadul qubur al-yaum.
Demikian juga para penyembah kuburan pada hari ini, yad'unal adrihah, yang mereka itu menyeru berdoa kepada bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan, wal auliya, dan para wali, wassalihin, dan orang-orang saleh, wala ya'taqiduna fihim, dan mereka tidak meyakini bahwasanya ada pada mereka annahum yakhluqun wa yarzuqun. Sama kan? Sama. Orang-orang musyrikin zaman sekarang ini, ubadul kubur ini juga mereka tidak meyakini bahwasanya orang-orang soleh atau orang-orang soleh atau para wali tersebut menciptakan, memberi rezeki. Wa annahum khalaqus samawati wal ard, dan tidak meyakini bahwasanya mereka itu menciptakan langit dan bumi. Wa innamat takhadhuhum liqada'il hajati wa tawassul bihim ilallah. Kata mereka, dan hanya saja mereka menjadikan para wali, menjadikan orang-orang soleh, mereka sembah, mereka berdoa pada mereka untuk apa? Liqada'il hajat, untuk menunaikan keperluan-keperluan, kebutuhan-kebutuhan mereka. Wa tawassul bihim, dan untuk menjadikan perantara dengan mereka ilallah, agar menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, liyashfa'u lahum, agar mereka bisa memberikan syafaat untuk mereka, wa yuqarribuhum ilaihi zulfa, dan agar mereka orang-orang saleh dan para wali itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Inilah tujuan orang musyrikin zaman sekarang. Tidak ada bedanya kan? Sama. Naam, karena apa? Al-ibrah bil haqa'iq. Karena yang jadikan pelajaran itu hakikat sama hakikatnya. Hakikatnya sama persis sudah. Berarti kesyirikan itu. Wal iltija'u ilaihim fi kashfil al-qurb wa syada'id. Fi kashfil karbi wa syada'id. Naam. Dan juga minta perlindungan kepada mereka. Ya, fi kashfil karbi, untuk menghilangkan kegentingan, kegelisahan, wa syada'id, dan juga kesusahan atau kegentingan. Hampir mirip maknanya ya. Ayo. Inilah yang mereka lakukan. Hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang musyrikin al-awwalin. Sehingga al-ibrah bil haqa'iq, bahwasanya timbangan atau kuncinya atau intinya itu adalah hakikatnya itu yang jadikan pelajaran, bukan sekedar apa? Sekedar pengakuan-pengakuan atau alasan-alasan yang bersumberkan dari hawa nafsu. Berikutnya, qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, fa in qala, jika orang musyrik tersebut berkata, atungkiru syafa'at Rasulillah wa tabarra' minha. Wah, ini gayanya sok pinter. Dia mengatakan, wahai ahlu sunnah atau wahai ahlu tauhid, apakah kamu mengingkari syafaat Rasulullah dan kamu berlepas diri darinya? Nah, kita ini ahlu tauhid ahlu tauhid dituduh seperti ini. Seakan-akan mereka itu kita ini seakan-akan mengingkari syafaat gitu loh. Ya, ahlu syirik mengatakan apa? Atungkiru syafa'at Rasulillah wa tabarra' minha. Apakah kamu mengingkari syafaat Rasulullah dan kamu berlepas diri darinya? Nah, ini menunjukkan apa? Bodohnya mereka terhadap makna syafaat. Nanti kita simak. Faqul. Nah, maka katakanlah, la unkiruha wa la atabarra' minha. Aku tidak mengingkarinya dan tidak pula berlepas diri darinya. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam asy-syafi'. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah asy-syafi', pemberi syafaat, wal musyaffa', dan orang yang diberi syafaat. Wa arju syafa'atahu, dan kami pun juga berharap syafaatnya. Benar enggak ini? Benar. Kita semuanya meyakini bahwasanya Rasulullah itu pemilik syafaat apa? Syafaatul udma dan syafaat-syafaat yang lainnya. Pembuka pintu surga. Nah, dan kita berharap agar mendapatkan syafaat Rasulullah. Walakin, akan tetapi asy-syafa'ata kullaha lillahi ta'ala, atau asy-syafa'atu kulluha lillahi ta'ala. Akan tetapi syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kalian, bukan milik bapak-bapak kalian, bukan milik kakek-kakek kalian atau nenek moyang kalian, bukan, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, hanya milik Allah lah seluruh syafaat. Perhatikan ya. Ini kalau dalam ilmu lughah, barakallahu fikum, jar majrur didahulukan seperti ini memberikan faedah apa? Barakallahu fikum, memberikan faedah takhsis wal hasr, pembatasan dan pengkhususan. Yang kaidahnya apa kaidahnya? Kaidahnya adalah taqdimu ma haqqu wa ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan yang selayaknya diakhirkan, maka memberikan faedah pembatasan. Seharusnya barakallahu fikum kalau dalam ilmu bahasa Arab, itu yang namanya jar majrur itu diakhirkan marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin, aku berjalan melewati Zaid. Nah, enggak ada istilahnya apa? Bi Zaidin marartu. Itu asalnya ya. Nah, tapi ketika didahulukan seperti ini, qulillahi syafa'atu jami'a, ini susunannya kalau seandainya bukan ayat, susunannya bagaimana? Qul asy-syafa'atu lillahi jami'a.
Qulis syafa'atu lillahi jami'a, seperti itu. Jar majrur diakhirkan. Tapi di sini ketika didahulukan, faedahnya apa? Hasr. Pembatasan. Yang maknanya apa? Yang maknanya bahwasanya kul, katakanlah hanya milik Allah lah seluruh syafaat. Itu maknanya gitu. Berarti milik yang lain ada enggak? Enggak ada. Paham ya? Tapi kalau diakhirkan masih ada ihtimal. Katakanlah, ya, kalau seandainya diakhirkan qulis syafa'atu lillahi jami'a, katakanlah bahwasanya syafaat itu milik Allah. Itu bisa jadi milik yang lainnya, milik fulan, milik alan. Tapi ketika didahulukan seperti ini, langsung terputus mereka itu. Dalam artian apa? Katakanlah hanya milik Allah lah seluruh syafaat. Ayo, seperti itu. Sebagaimana sudah kita lewati ya, semakna dengan ini seperti iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, iyyaka di situ iya itu adalah maf'ul bih. Maf'ul itu aslinya diakhirkan, yang maknanya adalah na'buduka aslinya. Na'buduka, kami menyembahmu. Ini masih ada ihtimal, menyembah kamu, menyembah engkau ya Allah dan menyembah yang lainnya. Tapi ketika didahulukan iyyaka na'bud, memberikan faedah hasr. Taqdimu ma haquhu wa ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan yang selayaknya atau sepantasnya diakhirkan itu memberikan faedah pembatasan. Yang maknanya apa? Iyyaka na'bud. Nah, maknanya adalah annana la na'bud illa iyyak. Bahwasanya maknanya adalah kami tidak menyembah kecuali hanya kepada kamu. Atau hanya kepadamu lah kami menyembah. Berarti tidak ada yang lainnya yang dia sembah. Paham itu ya? Naam. Berikutnya, wala takunu illa ba'da idnillahi kama qal. Dan syafaat itu pertama milik Allah, kedua tidak terjadi kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Taala izinkan baru muncullah syafaat. Kama qala, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih? Siapa orang yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Taala kecuali dengan seizinnya? Enggak ada yang mampu. Enggak ada yang mampu. Barakallahu fikum. Harus ada izin dan harus apa? Harus juga diridhai. Nah, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak para malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka semuanya kecuali setelah apa? Setelah min ba'di ay ya'dhanallahu. Min ba'di ay ya'dhanallahu. Setelah Allah Taala memberikan izin kepada mereka, liman yasha'u wa yarda, bagi siapa yang Allah Taala kehendaki dan Allah Taala ridhai. Ridha dan izin itulah kunci untuk mendapatkan syafaat. Barakallahu fikum. Naam, berikutnya kata beliau wala yashfa'un nabi fi ahadin illa ba'da an ya'dhanallahu fihi. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan memberikan syafaat pada seorang pun kecuali setelah Allah Taala mengizinkan padanya. Kama qala ta'ala wala yashfa'una illa liman irtada. Dan tidaklah mereka bisa memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang Allah Taala ridhoi. Nah, paham itu ya? Berikutnya, wa huwa subhanahu la yarda illa tauhid. Sedangkan dia Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kecuali tauhid. Naam, kecuali tauhid, tidak ridha kepada kekufuran. Ayo. Kama qala ta'ala wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan terima darinya dan dia termasuk orang-orang yang rugi. Naam. Paham itu ya? Jadi termasuk orang yang mendapat syafaat adalah orang apa? Orang yang memurnikan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah murni dari hatinya. Dalam artian apa? Ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah diiringi memahami maknanya, rukun-rukunnya dan juga syarat-syaratnya serta apa? Serta mengamalkan konsekuensi keharusan daripada kalimat la ilaha illallah, bukan sekedar ucapan saja. Sehingga datang dalam sebuah hadis yang sahih yang sering kita dengar, ya Rasulullah, man ahqun nas? Naam, bi syafa'atika yaumil qiyamah. Siapa manusia yang berhak untuk mendapatkan syafaatmu nanti di hari kiamat? Qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Nah, dalam riwayat lain, man as'adun nas? Siapa manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu? Nah, paham ya? Kata Rasulullah apa? Adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbih, murni tulus dari hatinya. Dalam artian apa? Tidak ada iringan-iringan dengan kesyirikan dan semisalnya. Barakallahu fikum. Fa idza kanat asy-syafa'atu kulluha lillah, maka apabila syafaat itu sudah diketahui seluruhnya hanya milik Allah, wala takunu illa min ba'di idnih, dan tidak terjadi kecuali setelah izinnya, wala yashfa'un nabi wala ghairuhu fi ahadin, dan bahkan Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa memberikan syafaat, tidak pula yang lainnya, fi ahadin untuk seorang pun, hatta ya'dhanallahu fi, hingga Allah Taala mengizinkannya, wala ya'dhanallahu illa li ahli tauhid. Dan perlu diketahui,
Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan untuk memberikan syafaat kecuali apa? Kepada ahlu tauhid. Berarti orang-orang kufar enggak dapat, orang-orang musyrikun tidak dapat. Paham ya? Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidaklah bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang yang memberikan syafaat. Orang kufar, orang musyrikin, naudzubillah. Kemudian apa kata beliau? Tabayyana laka, maka tampaklah kepadamu anna syafa'ata kullaha lillah. Bahwasanya syafaat seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala, wa atlubuha minhu, dan aku pun akan meminta syafaat tersebut dari Allah taala langsung. Fa'aqul, dan aku katakan, maka aku katakan, Allahumma la tahrimni syafa'atah. Allahumma syafi'hu fiyya wa amsali hadza. Maka kita katakan, ya Allah, janganlah engkau mengharamkan diriku untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Allahumma syafi'hu, ya Allah, jadikanlah Rasulullah SAW itu memberikan syafaat untuk diriku. Nah, kenapa? Karena yang seperti ini dikembalikan karena Rasulullah termasuk apa? Termasuk asy-syafi', termasuk pemberi syafaat. Ya, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Irfa' ra'sak, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Sal tu'ta, isfa' tu syafa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah engkau akan diberi. Mintalah syafaat, engkau akan diberi syafaat. Menunjukkan bahwasannya Allah Ta'ala telah memilih Nabi kita Muhammad SAW adalah pemilik syafaatul udma di antaranya. Syafaat yang sangat besar untuk ahli mauqif yang waktu itu mereka yang nanti pada saat itu, mereka nanti semuanya makhluk ini, semua dikumpulkan di padang mahsyar. Dataran yang sangat luas, tidak terlalu putih, tidak ada bangunan di situ. Matahari didekatkan dengan sejarak 1 mil, kurang lebih 1,5 kilo. Na'udzubillah, ya panas sekali. Ada di antara mereka yang tergantung dengan amalannya. Ada yang mereka keringatnya sampai di atas mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai tengkuknya, ada yang sampai tenggelam di antara mereka. Na'udzubillah. Jadi kita berharap semoga kita yang diselamatkan, karena di sana nanti ada telaga Rasulullah, haud milik Rasulullah SAW yang seseorang akan bisa menikmatinya adalah orang-orang ahlu tauhid yang mereka akan bisa menikmati telaga Rasulullah SAW yang Rasulullah bersabda, ana faradtukum alal haud, aku telah menunggu kalian di atas haud. Syarahnya, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yunkiruha illa ahlul batil. Perhatikan ini. Syafaatnya Rasulullah itu tidak ada yang mengingkari kecuali apa? Kecuali ahlul batil wal firaq ad-dalah, dan kelompok-kelompok sesat kal khawarij wal mu'tazilah. Hati-hati ini. Kelompok sesat dan seperti khawarij mu'tazilah mereka mengingkari syafaat apa? Yang mereka ingkari bukan syafaatul udma, bukan. Mereka mengingkari syafaat apa? Syafaatnya untuk ahlu kabair. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena orang khawarij dan mu'tazilah sepakat bahwasanya pelaku dosa besar kekal di neraka. Yang namanya kekal itu bagaimana? Dapat enggak syafaat? Enggak dapat kata mereka. Ya udah. Jadi syafaat itu kan ada dua, syafaatul amah sama syafaatul khassah. Syafaat yang amah ini yang mereka ingkari adalah syafaatnya apa? Di ahli kabair. Jadi pelaku dosa besar itu nanti sebagian mereka dapat syafaat dari kalangan anbiya wal mursalin, malaikat, orang-orang saleh, orang-orang mukminin. Mereka apa? Mereka memberikan syafaat. Nah, kata mereka diingkar itu enggak ada. Enggak ada manfaat sama sekali syafaatnya. Nah, adapun syafaatul udma itu mereka enggak mengingkari ya. Khawarij dan Mu'tazilah tidak mengingkari. Tapi yang mereka ingkari adalah syafaat apa? Asy-syafa'atu li ahli kabair, itu syafaat untuk pelaku dosa besar. Karena kelompok dua ini Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan apa? Shahibul kabirah mukhlidun finnar. Pelaku dosa besar kekal di neraka. Nauzubillah itu ya. Pendapat sesat. Di dunianya bagaimana? Di dunianya sudah kita jelaskan berkali-kali barakallahu fikum. Al-Khawarij sama Mu'tazilah bertentangan, tapi tidak jauh beda. Al-Khawarij mengatakan bahwasannya pelaku dosa besar di dunia apa? Kafir. Kafir ya. Kafir. Dipermisalkan seperti bilangan apa? 10. Bilangan 10 kalau dikurangi 1 tinggal 9. Enggak dikatakan lagi 10. Begitu pula orangnya, orang mukmin sekali melakukan dosa besar tidak dikatakan mukmin lagi tapi kafir. Itu menurut siapa? Menurut Khawarij yang dipelopori oleh siapa? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi yang berani lancang menentang dan mengatakan di depannya Rasulullah, "I'dul ya Muhammad." Ketika Rasulullah membagikan sebuah harta kepada sebagian para sahabat. Sebagian ada yang diberi banyak, sebagian ada yang beri sedikit, sesuai dengan kadarnya, ta'liful qulub, untuk melunakkan hati-hati para sahabat sebagian mereka yang baru-baru masuk Islam. Tapi malah dia lancang mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Berbuat adil engkau Muhammad, fa innaka lam ta'dil. Sesungguhnya kamu tidak berbuat adil. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa man ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasul?" Siapa yang akan berbuat adil kalau bukan Allah dan Rasulnya? Rasulullah marah hingga wajah beliau memerah.
Kemudian datanglah di situ ada salah satu sahabat dalam riwayat lain Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid, yang satunya lagi Umar bin Khattab, mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni an adriba unuqah." Wahai Rasulullah, biarkan aku menggal lehernya. Kata Rasulullah, "Da'hu." Biarkanlah dia. Naam. Kata Rasulullah apa? Fa inna min dhi'dhi hadza qaumun. Sesungguhnya nanti dari keturunan orang ini, Dzul Khuwaisirah At-Tamimi ini, dari keturunan dia nanti, sejenis dengan dia nanti ada sekelompok kaum yang apa? Yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Yang mereka membaca Al-Qur'an tapi apa? Tidak membahasai kerongkongan mereka. Dalam artian apa? Dalam artian cuma lewat gitu aja, enggak ada faedahnya sama sekali. Naam. Yamruquna minad-din, dalam riwayat lain yamruquna minal Islam kama yamruqus sahm minar ramiyah. Mereka itu apa? Mereka itu keluar dari agama Islam ini bagaikan apa? Keluarnya naam anak panah dari buruannya. Dalam artian apa? Keluar begitu saja. Anak panah keluar dari buruannya tidak menyisakan sama sekali. Tidak di ujungnya, tidak di tempat untuk apa? Untuk pegangan itu. Semuanya enggak ada. Dalam artian tidak tersisa, tidak bekas sama sekali. Itulah Khawarij, naudzubillah ya. Kilabun nar kata Rasulullah. Anjing-anjing neraka. Nah, kelompok kedua Mu'tazilah. Mu'tazilah ini yang dipelopori oleh siapa? Oleh Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Wasil bin Atha al-Mu'tazili ini barakallahu fikum, dia ini termasuk salah satu yang menyimpang ya'tazil di majelisnya Hasan al-Basri. Yang waktu itu ditanya, Al-Imam Hasan Basri ditanya, apa itu pelaku dosa besar? Hukumnya bagaimana? Kata sebelum dijawab oleh Al-Imam Hasan Basri, dia berdiri duluan mengatakan la mu'min wala kafir walakinnahu fi manzilah baina manzilatain, katanya. Enggak mukmin enggak kafir, dia itu berada di dua tempat. Ayo ini. Tapi ingat ya, kedua kelompok sesat ini sepakat bahwasanya pelaku dosa besar di neraka kekal itu. Nauzubillah ya. Nah, Mu'tazilah ini Wasil bin Atha al-Mu'tazili ini memiliki juru bicara. Siapa itu? Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid itu juru bicara yang sangat apa? Ketika dia melantunkan kata-kata dan mengucapkan sebuah lafaz itu, orang pada kagum. Kenapa? Karena dia bisa menyusun dan mengatur kata dari awal sampai akhir sepanjang itu tanpa huruf ra. Karena dia memang tidak bisa mengucapkan huruf ra ya. Jadi ketika disuruh mengucapkan burun itu kan gandum ya. Dia mengatakannya qamhun. Nah itu, canggihnya itu ya. Terbitnya situ, tapi ingat ya, tapi kecerdasan yang dimiliki ahlul batil itu jangan sampai membuat kita tertarik. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "U'tu zaka'an wa lam yu'tu zaka'an." Mereka itu diberi kecerdasan tapi tidak diberi kesucian. Tidak diberi kesucian dalam berpikir, tidak diberi kesucian hati mereka karena syubhat dan semisalnya. Barakallahu fikum. Jadi Amr bin Ubaid ini adalah juru bicaranya yang ikut menyebarkan pemikiran Mu'tazilah, naudzubillah min dzalik. Mohon insyaallah ya. Ayo. Nah, berikutnya, anna ahlus sunnah wal jamaah fa inna min usuli aqidatihim al-iqraru bi syafa'atin nabi. Adapun ahlus sunnah wal jamaah termasuk prinsip-prinsip akidah mereka adalah mengakui dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syafa'atul auliya was salihin, dan adanya syafaatnya para wali dan orang saleh. Karena syafaatul amah, syafaatnya umum itu apa? Para nabi juga bisa memberikan syafaat, para malaikat juga bisa, orang-orang mukmin juga bisa. Untuk mengentaskan ahlu kabair dari neraka ke surga bisa. Nah, itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Walakinnaha la tutlab minhum wa hum amwat. Tapi jangan sekali-kali diminta syafaat ini dari mereka dalam keadaan mereka masih apa? Masih mayit. Dalam keadaan mereka itu mayit-mayit, jangan. Wa innama tutlabu minallah, dan hanya saja diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa kepada Allah, ya Allah gitu. Mintanya, ya Allah jadikanlah Nabi kita Muhammad SAW itu bisa memberikan syafaat kepada diriku. Jadi kita mintanya kepada siapa? Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Rasulullah langsung. Paham ya? Bukan mengatakan ya Rasul, syafi'ni. Bukan seperti itu. Paham ya? Naam. Tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Wa inna ma tutlabu minallah, dan hanya saja diminta dari Allah Subhanahu wa taala, li'anna ahadan la yashfa'u indallah illa min ba'di idnih. Dikarenakan enggak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah izinnya. Wala budda an yakuna al-masyfu' fi, dan harus orang yang dimintakan syafaat tersebut mimman yardallahu anhu, termasuk orang yang Allah Ta'ala ridhai min ahli tauhid, dari kalangan ahli tauhid. Paham ya maksudnya ya? Jadi peminta syafaat ada ahli tauhid, yang dimintakan syafaat juga ahli tauhid, dua-duanya ahli tauhid. Paham ya? Kalau yang meminta syafaat orang kafir enggak terima.
Yang dimintakan syafaat orang kafir enggak diterima juga. Tapi apa? Dua-duanya ahlu tauhid. Yang meminta syafaat siapa nanti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dimintakan siapa? Yang dimintakan syafaat adalah orang-orang ahlu tauhid. Ayo, seperti itu. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa a'dhamu syufa'a yaumil qiyamah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, dia adalah orang yang paling agung pemberi syafaat di hari kiamat. Para nabi semuanya menyerah. Lastu hunalik, aku tidak yang memiliki itu, enggak memiliki. Kemudian ketika datang kepada Nabi Adam juga ya'tabir, memberikan apa? Udurnya. Datang kepada Nabi Ibrahim, demikian juga. Datang kepada Nabi Nuh, demikian juga. Nabi Musa, demikian juga. Nabi Isa, demikian juga. Hingga datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, ana laha, kata Rasulullah. Akulah yang memiliki syafaat tersebut. Naam. Ya kan? Ana sayyid walid Adam wala fakhr. Aku adalah apa? Pemimpinnya anak Nabi Adam dan tidak sombong, kata Rasulullah. Naam. Idza taqaddama lahu ahlul mahsyar, ya kan? Ketika ahlul mahsyar, orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar itu semuanya mereka maju, wa talabu minhu, dan meminta syafaat darinya, an yashfa' lahum, untuk segera diberikan syafaat untuk mereka indallah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, fi faslil qada' bainahum, untuk segera diputuskan perkara mereka, untuk segera disegerakan urusan mereka, karena panas sekali keadaannya itu ya. Didekatkan 1 mil, bayangkan. Sekarang ada sejauh ini panas sekali kalau pas musim panas ya. Ini 1 mil, sejarak kurang lebih 1,5 kilo. Na'udzubillah ya. Allahumma salim. Naam. Fa innahu la yashfa' ibtida'an, karena sesungguhnya tidak bisa memberikan syafaat secara langsung pada permulaan, enggak bisa. Wa inna ma yasta'din rabbah, ini perhatikan ini. Jadi Rasulullah ketika diminta syafaat, diminta syafaat waktu itu para manusia semua berkumpul minta syafaat kepada Rasulullah tidak langsung memberikan syafaat. Tapi apa? Wa inna ma yasta'din rabbah. Rasulullah minta izin kepada Rabbnya. Wa yatlub minhu, dan Rasulullah minta darinya an ya'dzan lah, agar diberikan izin untuknya bisyafa'ah, untuk memberikan syafaat. Fayakhirru sajidan, kemudian Rasulullah pun dapat tersungkur sujud baina yadi rabbih, di hadapan Rabbnya. Wa yad'u, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarra ilaih, dan menghadapkan diri, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastamirru, dan masih terus-menerus seperti itu meminta, hatta yuqalu lahu ya Muhammad, hingga dikatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, sal tu'ta, mintalah engkau akan diberi, wasfa' tu syafa', mintalah syafaat engkau akan diberi syafaat. Masya Allah ini ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Adalah pemilik syafaat yang sangat besar ini. Naam, tidak dimiliki nabi-nabi yang lainnya. Tidak dimiliki nabi-nabi yang lainnya. Barakallahu fikum. Walakin kaifa tatlubus syafa'ah? Tapi bagaimana? Bagaimana meminta syafaatnya? Asy-syafa'atu tutlab minallah. Ini, ingat-ingat ya. Rasulullah memang pemiliknya. Rasulullah pemilik syafaat itu pun dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau minta syafaat bagaimana? Langsung kepada Allah taala. Asy-syafa'atu tutlab minallah. Syafaat itu diminta dari Allah Subhanahu wa taala, wala tutlab minal makhluq, dan tidak diminta dari makhluk. Fataqul Allahumma la tahrimni syafa'ataka nabiyyak. Syafa'atan nabiyyik. Ya Allah, janganlah engkau mengharamkan diriku untuk mendapatkan syafaat nabimu. Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, na'am, jadikanlah dia dengan syafaat untuk diriku. Wa amsali hadza, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya, la yutlab minhu syai', tidak boleh dimintai dari yang sedikit pun, la syafa'ata wala ghairaha, tidak syafaat, tidak pula yang lainnya, li'anna talabal asya' minal amwat syirkun akbar, karena meminta perkara baik itu syafaat atau semisalnya dari mayit-mayit yang sudah mati, itu adalah syirik akbar. Barakallahu fikum. Terus bagaimana cara mintanya? Kita minta langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sering kita baca doanya, apa doa? Ketika setelah kita mendengar adzan itu, Allahumma rabb hadhihi da'wat tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammad al-wasilatul fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah itu. Naam, itu doa termasuk bahwasanya Rasulullah itu nanti adalah yang memiliki maqamun mahmud, kedudukan yang dipuji, yang tinggi, yaitu mendapatkan syafaat, yang akan bisa memberikan syafaat kepada ahlul mauqif, yaitu orang yang berdiri di padang mahsyar, yang akan segera diputuskan urusan atau perkara mereka. Cukup sekian dulu yang sampaikan. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bismillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.